Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sains. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada tumbuhan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada tumbuhan. Tumbuhan bergerak itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Tumbuhan bergerak secara pasif. Gerak yang terjadi pada tumbuhan merupakan gerak tubuh atau pengaruh rangsangan. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gerak endonom, yang kedua ada gerak higroskopis, yang ketiga ada gerak esionom atau gerak etionom. Gerak etionom terbagi menjadi 3, ada gerak tropisme, yang kedua gerak nastik, yang ketiga gerak taksis. Gerak tropisme terbagi menjadi 5, ada fototropisme, ada geotropisme, stigmotropisme, hidrotropisme, dan yang kelima ada kemotropisme. Sedangkan nastik terbagi menjadi 6, ada fotonastik, seismonastik, niktinastik, termonastik, haptonastik, dan yang terakhir ada nastik kompleks. Sedangkan pada gerak taksis terbagi menjadi 2, fototaksis dan kemotaksis. Yang pertama gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan sendiri atau dari dalam sel tumbuhan. Contohnya terdapat pada klorofil yang terdapat pada sel pada tumbuhan hidrilla. Gerak yang kedua ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air yang tidak merata. Hal ini mengakibatkan pengerutan jaringan tumbuhan yang tidak merata. Gerak higroskopis terjadi pada kebanyakan dari buah polong-polongan. Membukanya kulit buah polong-polongan, kemudian ada pacar air, ada petai Cina, kedelai. Semakin berkurang kadar airnya, maka akan semakin cepat membuka kulit buahnya. Contoh yang lain lagi juga terdapat pada dinding kotak spora atau membukanya kotak spora pada paku-pakuan dan tumbuhan lumut. Yang ketiga adalah gerak esionom atau gerak etionom. Gerak etionom atau esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak esionom atau etionom dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gerak tropisme, yang kedua ada gerak nastik, yang ketiga ada gerak taksis. Yang pertama, gerak tropisme.
Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme ada 5: fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tigmotropisme. Yang pertama, fototropisme. Fototropisme adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya. Fototropisme terbagi menjadi 2, ada fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme positif itu yang arah geraknya menuju arah datangnya rangsang. Sedangkan kalau fototropisme negatif itu yang arah geraknya menjauhi arah datangnya rangsang. Contohnya ada bunga anggrek yang diletakkan di jendela, itu akan mencari cahaya, sehingga matahari akan menghadap ke timur di pagi hari. Ini contoh dari fototropisme. Dilihat dari pergerakan daunnya menuju cahaya. Yang kedua ada gerak geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme juga terbagi 2, ada geotropisme positif dan geotropisme negatif. Contohnya, geotropisme positif adalah gerak akar menuju ke dalam tanah. Sedangkan yang negatif, contohnya adalah gerak batang menjauhi tanah. Ini contoh dari gerak geotropisme. Gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan gaya tarik bumi atau gravitasi. Contoh geotropisme adalah gerak akar yang selalu menuju ke pusat bumi atau geotropisme positif. Yang ketiga adalah tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan sentuhan. Contohnya adalah gerak sulur pada tanaman membelit acir atau anjang-anjang. Contohnya pada tanaman yang merambat, ada tanaman kacang panjang. Ini adalah contoh dari sulur yang akan membelit pada batang yang ditancapkan. Yang keempat adalah hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan air. Akar akan menuju ke bagian yang terdapat airnya. Ini merupakan contoh pergerakan dari akar menuju air. Lurus ke arah bawah untuk memperoleh air dari dalam tanah. Akan tetapi, jika pada arah ini tidak terdapat cukup air, maka akar akan tumbuh membelok ke arah yang cukup air. Gerak akar menuju sumber air disebut hidrotropisme positif.
tropisme yang kelima adalah kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan zat kimia. Contohnya, akar akan menjalar mencari air yang terdapat pupuk. Jika ada air dan air sabun, maka akar akan bergerak mendekati air daripada mendekati air sabun. Jika terdapat ada air dan pupuk, maka akar akan lebih memilih ke yang ada pupuknya. Kemudian contoh yang lain adalah gerakan serbuk sari menuju ke kepala putik. Yang kedua adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti terbagi menjadi 6, ada fotonasti, niktinasti, seismonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Gerak nasti yang pertama ada fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 Mirabilis jalapa pada saat sore hari, di saat terkena sinar matahari. Ini contoh pergerakan dari bunga Mirabilis jalapa. Sekitar pukul 3 atau 4 sore ya, karena Mirabilis jalapa makanya sering disebut sebagai bunga pukul 4. Mekarnya sore hari jika terkena cahaya matahari. Itu pergerakan saat bunga mekar. Gerakan yang kedua ada niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap atau cahaya malam. Contohnya gerak tidur yang dilakukan daun dari tumbuhan polong-polongan. Contoh pergerakan dari niktinasti. Menguncupnya daun tumbuhan leguminosae atau kacang-kacangan menjelang petang hari. Jadi saat sore hari nanti daunnya lama-lama akan menutup atau menguncup. Itu karena pengaruh perubahan tekanan turgor. Yang ketiga ada gerak seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Contoh, gerak menutupnya daun putri malu Mimosa pudica ketika disentuh.
Yang keempat ada gerak termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip ketika suhu naik, atau bunga tulip akan mekar itu pada saat musim panas. Yang kelima adalah gerak haptonasti. Haptonasti adalah gerak yang disebabkan oleh sentuhan lalat. Contohnya pada tumbuhan Venus, bila ada lalat yang menyentuh bagian dalam daun, daun akan segera menutup sehingga lalat akan terperangkap di antara kedua belahan daun. Atau juga ada pada tumbuhan kantong semar. Ini contoh dari pergerakan dari tumbuhan Venus. Serangga yang mendekati ke tumbuhan kantong semar akan tertarik masuk dan jatuh ke dalam air yang berada di dalam kantong semar, yang nantinya tumbuhan kantong semar itu akan menutup sehingga serangga akan terperangkap di dalamnya. Gerak yang kelima ada gerak nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan lebih dari satu rangsangan. Contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata. Gerak membuka dan menutup stomata itu dipengaruhi oleh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia.
Gerak yang ketiga adalah gerak taksis. Gerak taksis yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Gerak taksis ada dua. Yang pertama ada fototaksis, dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Yang kedua ada kemotaksis, dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Sebagian atau seluruh tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah, akibat adanya rangsangan cahaya. Gerak fototaksis terjadi pada ganggang hijau atau Chlamydomonas yang langsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Tetapi, bila intensitas cahaya meningkat, maka akan tercapai batas tertentu di mana justru Chlamydomonas dengan tiba-tiba akan berbalik arah dan berenang menjauhi cahaya. Fototaksis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah, akibat adanya rangsangan zat kimia. Contoh gerak taksis terjadi pada sel gamet tumbuhan lumut. Spermatozoid pada Archegonium juga bergerak karena tertarik oleh sukrosa atau asam malat. Pergerakan ini terjadi karena adanya zat kimia pada sel gamet betina. Demikian video pembelajaran kita kali ini tentang sistem gerak pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.